Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Umi yang sudah sekian lama karena COVID ini kita nggak ketemu. Oke, untuk di kelas 12 ini kami akan membuka materi kami yang pertama adalah memproses perjalanan bisnis. Memproses perjalanan bisnis di sini yang disebut dengan perjalanan bisnis biasanya orang menyebutnya dengan perjalanan dinas. Kalau itu berhubungan dengan instansi pemerintah. Tapi kalau berhubungan dengan instansi swasta atau perusahaan-perusahaan swasta, kita biasanya menyebutnya dengan perjalanan bisnis. Apa sih itu? Proses ataupun pengertian dari perjalanan dinas atau perjalanan bisnis. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilaksanakan oleh seorang pimpinan suatu perusahaan yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaan untuk jangka waktu yang tertentu. Jadi di sini bukan hanya dari pimpinan saja, karyawannya pun kalau memang ditugaskan oleh perusahaan, dia bisa melakukan yang namanya perjalanan dinas atau perjalanan bisnis. Macam-macam dari perjalanan dinas. Satu, ditinjau dari wilayah tujuannya, yaitu ada perjalanan dinas dalam negeri ataupun ada perjalanan dinas luar negeri. Kalau perjalanan dinas dalam negeri, biasanya itu adalah antar kota, antar daerah, atau antar provinsi. Misalkan dari Jakarta, kamu ditugaskan sebagai karyawan ataupun kamu sebagai pimpinan bertugas dari Jakarta itu ke Jogja, ke Bali, atau mungkin juga ke daerah yang lainnya yang masih wilayah Indonesia. Nah, kalau perjalanan dinas luar negeri itu biasanya antar negara, misalkan dari Indonesia kita ditugaskan untuk ke luar negeri ke daerah. Nah, misalkan yang sering mungkin berhubungan dengan bisnis adalah negara Jepangnya dengan produknya. Nah, yang kedua macamnya adalah ditinjau dari transportasi. Itu yang perjalanan lewat darat, perjalanan lewat laut, dan perjalanan lewat udara. Next. Persiapan perjalanan dinas meliputi 1. Persiapan rencana perjalanan dinas atau persiapan rencana perjalanan bisnis. Ini biasanya meliputi kegiatan pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam perjalanan bisnis yang akan diikuti oleh pimpinan atau oleh karyawan yang ditunjuk. Agar rencana perjalanan bisnis menjadi kontrol, harus dibuatkan yang namanya travel checklist. Apa itu travel checklist? Itu sebuah daftar di mana di dalamnya memuat apa saja yang dibutuhkan atau nanti akan dipergunakan untuk persiapan-persiapan atau bekal-bekal dalam perjalanan tersebut. Yang kedua adalah persiapan dokumen perjalanan. Dokumen perjalanan ini adalah dibagi dua, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Kalau dokumen internal biasanya berkaitan dengan surat tugas, di mana kamu sebagai karyawan yang ditugaskan atau kamu sebagai pimpinan membuat surat tugas, di mana isinya adalah memuat apa yang harus kamu kerjakan, apa yang menjadi beban kamu di sana, dan juga termasuk adalah wewenang apa saja yang diperbolehkan kamu lakukan selama melakukan dinas tersebut. Kalau untuk dokumen eksternal, itu biasanya meliputi paspor, ada lagi yang disebut dengan visa, surat keterangan fiskal, exit permit, dan yellow card. Atau mungkin yang nggak kalah pentingnya kalau kamu melakukan perjalanan dinas lewat udara, tiket transportasi atau tiket pesawat. Lantas juga untuk akomodasinya dalam voucher penginapan, persiapan transportasi dalam kota dan akomodasi lainnya. Itulah yang kedua. Yang ketiga adalah persiapan transportasi dan akomodasi tadi seperti itu. Nah, yang keempat, persiapan perjalanan dinas, dan yang kelima adalah persiapan pembiayaan. Persiapan pembiayaan ini meliputi bisa uang cash dan juga bisa merupakan kartu kredit atau mungkin persiapan rencana perjalanan dinas yang lainnya ya, yang diperlukan adalah waktu atau jadwal dan transportasinya bisa melalui darat, laut atau udara. Persiapan hotel atau penginapannya, di sini misalkan kita sebagai karyawan biasanya itu perjalanan dinas itu bisa dilakukan oleh biro atau mungkin kita sendiri meminta sekretaris perusahaan untuk mengelolanya.
Jadi di mana penginapan itu akan kita pakai, misalkan yang berhubungan atau yang berkaitan dengan tugas kita selama melakukan kegiatan dinas tersebut. Nah, jumlah uang ini diperkirakan yang bisa tidak mencukupi. Dan tadi seperti yang sudah dikatakan, bukan hanya berupa uang cash, tapi juga mungkin dengan kartu kredit atau kartu debit, atau mungkin juga kartu-kartu lainnya yang memang sudah dipersiapkan oleh perusahaan untuk bekal kita selama kita melakukan perjalanan di tempat yang ditunjuk. Dokumen tadi, dokumen perjalanan bisnis, yaitu dokumen internal, surat tugas, surat perintah, dan perjalanan dinasnya. Dokumen eksternalnya paspor, visa, exit permit, fiskal, yellow card, tiket transportasi, voucher penginapan, itu semua dibutuhkan selama kita melakukan perjalanan bisnis. Yang nggak kalah pentingnya sebelum kita melakukan perjalanan dinas adalah kita harus mengetahui dulu tujuan-tujuan dari perjalanan dinas itu apa. Yaitu satu, perjalanan dinas itu untuk mengikuti misalkan adanya proyek apa yang harus bisa kita lakukan di sana, itu persiapan apa saja yang dilakukan yang berhubungan dengan proyek yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah misalkan membuka cabang-cabang ataupun usaha-usaha kita yang baru, misalkan di Jakarta atau ada perlu buka cabang di Bandung, itu perlu dipersiapkan lakukan perjalanan dinas. Lantas juga perjalanan dinas ini bisa dipakai untuk yang melakukan diklat. Contoh, kenapa tadi diutarakan bahwa perjalanan dinas untuk pimpinan itu kalau pimpinan ini ataupun yang melakukan adalah seorang karyawan. Tapi yang dilakukan ataupun yang bisa dilakukan oleh seorang siswa dalam melakukan perjalanan dinas, misalkan adalah mengikuti diklat. Mungkin dari kamu, dari sekian ini, sudah banyak yang mengikuti kegiatan diklat dari kontrol untuk mewakili namanya diklat, entah akuntansi, pemasaran, ataupun PKR, itu melakukan perwakilan, yaitu kegiatan di pusat picture. Nah, sebelum kamu berangkat untuk melakukan kegiatan diklat itu, pastilah dari SMK ataupun dari sekolah dipersiapkan apa saja yang diperlukan di sana. Salah satunya adalah surat. Jadi, sekali lagi, untuk tujuan-tujuan perjalanan dinas ini, kamu baca berulang-ulang, nanti kamu buat catatan-catatan khusus di catatan kamu. Ya, mungkin itu saja untuk jumpa kita kali ini. Sekali lagi, ini adalah awalan untuk kamu sukses. Kenapa? Salah satu dari materi administrasi perkantoran yang diperlukan dan memang sangat dibutuhkan di sebuah kantor adalah proses perjalanan bisnis. Insya Allah nanti minggu depan kita ketemu lagi, tapi jangan lupa tugas kamu untuk kali ini adalah membuat rangkuman dari pembelajaran materi perjalanan bisnis tadi yang sudah Umi ceritakan dan kamu kerjakan di Google Classroom. Oke, selamat mengerjakan tugas kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.